Sementara itu, pelanggaran aturan PSBB di wilayah Tangerang, Banten juga masih terus terjadi. Sebagian besar warga tidak mempedulikan kewajiban menggunakan masker dan menjaga jarak saat naik kendaraan. Pemeriksaan kendaraan berlangsung di wilayah perbatasan antara Tangerang dan Jakarta. Di pos pemeriksaan Jalan Daan Mogot ini, petugas gabungan TNI Polri serta Dinas Perhubungan setempat masih menemukan banyak pelanggaran aturan PSBB. Di hari kerja pertama, saat penerapan PSBB di Tangerang, banyak pengendara tidak menggunakan masker dan jarak antar di dalam kendaraan juga tidak diterapkan. Petugas harus memberhentikan kendaraan dan mengarahkan penumpang untuk pindah ke kursi tengah atau belakang kursi pengemudi. Petugas juga menemukan pelanggaran pengendara motor yang berboncengan namun tidak satu domisili. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama polisi dan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan di 12 titik checkpoint terkait penerapan PSBB. Salah satunya di kawasan Ciputat Raya. Pengendara roda 2 yang berboncengan diberi surat teguran untuk memberikan efek jera jika pengendara sepeda motor akan diberikan masker secara cuma-cuma apabila persediaan masih ada. Sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih, petugas akan memeriksa jumlah penumpang di dalam kendaraan. Hari pertama kerja saat PSBB di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masih banyak warga yang melanggar aturan. Bagaimana sebenarnya penerapan aturan PSBB di sana? Kita akan menghubungi Vena Malinda dan juga rekan Bunga Ayu. Kita ke Vena terlebih dahulu di kawasan Daan Mogot, Kota Tangerang. Ya, Vena, adakah sanksi yang diberikan kepada pelanggar PSBB hari ini? Iya, Deta, hingga saat ini atau hari ini masih belum ada sanksi hukum yang diberikan pihak petugas yang bersiaga di checkpoint kilometer 19 kepada para pelanggar yang melintas di kawasan Daan Mogot. Namun, Deta, ada yang perlu diperhatikan jika para pengendara atau masyarakat yang hendak melintas di kawasan perbatasan, salah satunya di Daan Mogot ini, yang perlu diperhatikan khususnya bagi pengendara motor, yakni penggunaan masker, sarung tangan, dan juga tidak lupa untuk membawa KTP dan juga SIM untuk memastikan kepada petugas bahwa pengendara motor yang sedang berboncengan ini adalah satu domisili atau satu tempat tinggal. Dan dari pantauan kami sejak tadi pagi, mobilitas di kawasan Daan Mogot ini terpantau cukup tinggi, di mana para pengendara mulai motor, mobil, truk hingga angkutan umum ini masih beraktivitas atau melewati kawasan Daan Mogot. Dan jika dibandingkan dengan 2 hari kemarin, hari ini lebih ramai. Namun Deta dan juga pemirsa, untuk sementara para petugas ini memberikan imbauan dan juga teguran berupa selebaran yang nantinya akan diberikan kepada pelanggar untuk nantinya agar tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran tidak sesuai dengan peraturan PSBB yang sudah ditentukan. Pemerintah setempat menghimbau kepada masyarakat dan juga pengendara yang melintas di kawasan Daan Mogot ini untuk ikut mentaati atau mendukung jalannya peraturan PSBB dan sebisa mungkin agar mereka mengurangi aktivitas di luar rumah dan sebaiknya hanya beraktivitas di dalam rumah saja agar penyebaran COVID-19 ini terputus. Dan Deta, hingga saat ini petugas masih beristirahat dan setelah itu mereka akan melanjutkan kembali operasi tentang pengecekan terkait dengan aturan PSBB dari penggunaan masker hingga kapasitas dan jarak penumpang yang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi. Selain itu juga di sini juga ditekankan jam operasional terhadap angkutan umum mulai dari jam 5 pagi hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Deta? Baik, terima kasih Vena. Selanjutnya kita menuju ke Bunga Ayu di kawasan Tangerang Selatan. Bunga, apa saja tindakan tegas dari petugas kepada pelanggar PSBB hari ini? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, saya akan langsung saja untuk mengajak Anda bagaimana untuk checkpoint yang dilakukan oleh pihak petugas yang sudah dilakukan di lapangan. Khususnya kali ini adalah di Kota Tangerang Selatan yang ada di Jalan Ciputat Raya. Seperti inilah yang dilakukan untuk tindakan petugas yang dilakukan pada hari ini. Mengingat untuk yang dilakukan hari ini bukan saja untuk dilakukan tindakan penilangan, namun hanya diberikan teguran saja. Seperti di depan layar kaca Anda nih pemirsa. Pengendara akan dicek terlebih dahulu untuk KTP, kemudian SIM. Nah, nampaknya pengendara ini tidak menggunakan helm
Dan kemudian untuk yang berboncengan seperti yang ada di layar kaca Anda ini akan diberikan himbauan dan juga ditanya KTP atau identitasnya, apakah mereka satu domisili atau satu rumah. Mengingat untuk peraturan yang sudah dikeluarkan PSBB adalah diperbolehkan untuk berboncengan, namun hanya dengan alamat atau KTP yang sama seperti itu. Yang kemudian warga atau pengendara ini akan dibawa ke posko yang nantinya akan diberikan belangko atau surat teguran seperti itu. Surat teguran ini hanyalah berupa untuk memberikan efek jera agar nantinya warga yang melintasi perbatasan antara Jakarta Selatan dengan Kota Tangerang Selatan ini tidak mengulangi kembali. Seperti juga ada di sebelah kiri saya seperti ini, Deta dan juga pemirsa yang dilakukan, ada yang berboncengan dan juga membawa anaknya seperti ini. Juga diberikan himbauan kepada warga yang melintas agar tidak mengulangi lagi dan juga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah agar nantinya memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Seperti kita ketahui nanti memang ada 12 titik yang dilakukan checkpoint yang ada di Kota Tangerang Selatan. Salah satunya yang ada di Jalan Ciputatan Raya ini yang akan dilakukan nantinya selama 16 hari ke depan. Pastinya pemirsa, pastikan Anda untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga selalu menggunakan masker. Deta. Baik, terima kasih Bunga Ayu atas informasinya. Sebelumnya ada informasi dari Vena Malinda di Daan Mogot.